Saya sedang menderita. Iya, saya memang sedang menderita. Beginilah setiap malam. Setiap kali saya menghadapi buku-buku ini, suara itu, iya, suara itu pasti akan datang. Suara handphone. Baiklah, saya harus fokus belajar. Fokus. Reaksi yang terjadi antara Hentikan. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus duduk di bangku itu untuk membaca. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Kemudian sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli dan datang ke kamar ini. Dan itu artinya saya harus berada di bangku ini untuk membaca. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai macam nasihat.
hingga kritik tajam dari para pakar itu mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal itu tak juga membesarkan gairah saya untuk membaca, dan tidak sedikit pun mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dengan handphone. Tapi sekarang ini saya memang sedang menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya maju dalam prestasi. Karena itulah mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Dan saya harus duduk di bangku itu menghadapi setumpuk buku-buku itu. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya dan jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil dengan dia. Itulah mengapa berpisah dengannya seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tidak terlihat jelas beban derita itu di wajah saya ini? Disorot mata saya, digetar suara saya, atau di seluruh tubuh saya ini? Hei, ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang kesepian. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara saudara yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi diri saudara sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu benda terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan saja, sejak kecil dia sudah menemani kita dikala semua orang tak punya waktu luang, atau mungkin malas madani kita yang masih anak-anak. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita. Tanpa kurang sedikit pun, apapun kemauan kita, ia akan melayani kita. Oh iya, Casey.
dia lemah dan kritis, dan saya dengan paniknya mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riangnya. Jadi, bagaimana bisa saya tahan berlama-lama dengan buku setumpuk itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara sekarang ini, kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan dan akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sendiri sebenarnya sudah hampir berhasil untuk tidak terlalu bergantung padanya. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk begitu asik dengan handphone masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di dalam kepala saya. Dia jadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Suara itu. Iya, itu suara handphoneku. Ada handphone di kepala saya. Ada handphone di kepala saya. Ada handphone di kepala saya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Ara, handphone itu kamu ambil lagi ya? Ara, Suara ayah. handphone itu kamu ambil lagi? Itu suara ayah. Sebelum HP ini ia sita kembali, akan saya kirimkan video ini kepada saudara-saudara semua.